Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di acara obrolan berbagai hal. Kali ini yang edisi yang kedua. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, tamu yang terkeren, tamu yang terkece. Ada di samping aku, ada aku manggilnya apa nih? Kak, Mas atau Bang atau Om atau Pak? Mas aja boleh. Mas aja boleh. Jadi di samping kita udah ada kedatangan CEO dari CEO dari Digimedia. Digimedia, yaitu Mas Akbar, Mas Muhammi Akbar. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke jenjang yang berikutnya, kita ada baiknya kita kenalan dulu nih sama mas-mas yang ada di samping kita. Jadi silakan Mas Akbar untuk memperkenalkan diri. Ya. Halo, saya Akbar. Saat ini saya memiliki beberapa usaha dan saya akan sharing bagaimana perjalanan saya membuat usaha, terutama di bidang digital. Dan sebetulnya yang nanti akan saya sharing adalah bagaimana cara atau bagaimana mindset yang harus ditumbuhkan ketika kita akan membuat bisnis digital. Ya, jadi hari ini kita akan ngobrol berbagai hal, tapi kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang dunia kewirausahaan. Begitu. Jadi teman-teman, di samping kita udah ada narasumber yang sangat spesial, yaitu CEO dari Digimedia, salah satu kreatif media kreatif, usaha media kreatif. Jadi di sini kita akan membahas gimana sih caranya kita menumbuhkan atau gimana sih cara kita biar punya yang namanya mindset entrepreneur. Gitu. Jadi sebelum lanjut ke kita pasti penasaran sih apa yang dimaksud dengan media kreatif atau bisnis digital itu gimana? Ya sebenarnya basically digital bisnis atau bisnis digital itu adalah bisnis yang melibatkan internet dalam operasionalnya gitu. Jadi kita misalkan contoh kasus di tempat saya gini. Misalkan sekarang saya punya klien di 30 negara misalkan, tapi saya nggak pernah ketemu sama klien dari negara lain, satu pun nggak pernah ketemu. Even yang dari Indonesia, aku nggak pernah ketemu klien tapi udah kontrak selama 4 tahun, tahun 2016. Basically sesederhana itu sebetulnya, karena dalam menjalankan bisnis saya menggunakan internet dalam proses marketing, kemudian proses penagihan, proses dealing, proses pengerjaan, semuanya menggunakan media digital atau menggunakan bantuan internet untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kreatif media itu kayak berbasis internet gitu ya Mas. Untuk segala sesuatu operasionalnya itu berbasis internet. Iya, betul. Jadi Mas Akbar ini kan adalah salah satu CEO dari Digimedia. Nah, Digimedia itu sendiri itu usaha digital yang seperti apa? Ya, Digimedia basically adalah bisnis yang mengerjakan berbagai pekerjaan kreatif, gitu. Jadi kami mengerjakan beberapa hal. Pertama desain grafis, presentasi, ilustrasi, animasi, motion grafis, branding terutama. Branding juga kami mengerjakan. Branding tuh misalkan kayak bikin logo, kemudian bikin strategi sosial media dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma kayak dari bukan strategi hanya desain, bukan hanya desainnya aja, tapi sampai ke strateginya. Bagaimana supaya dapat follower banyak di Instagram, bagaimana cara bagaimana menggunakan Instagram untuk mengkonversi menjadi penjualan dan lain sebagainya. Nah, itu basically kita yang mengerjakan itu.
Jadi itu sekilas tentang usaha digital media dan sedikit selayang pandang tentang Digimedia sendiri itu sendiri. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung membahas tentang topik utamanya ya Mas. Jadi kita akan membahas tentang sesuai dengan tema kita obrol pada kesempatan kali ini, yaitu get ready to be a young entrepreneur. Jadi pertanyaan pertama yang Mas Akbar sendiri, a young entrepreneur itu seperti apa? Oke, iya pertama gini, kalau zaman dulu ketika kita ngomong siapa yang mau jadi entrepreneur atau siapa yang mau jadi pengusaha, itu jawabannya nggak lebih dari, misalkan ya satu ruangan ada 100 orang, jawabannya nggak lebih dari 5 gitu. Tapi sekarang ketika orang banyak ngomongin siapa yang mau jadi pengusaha gitu, mungkin hampir setengah ruangan yang isinya 100 orang itu pengen jadi pengusaha gitu. Nah, sebenarnya kenapa harus anak muda gitu. Nah, sekarang zamannya semuanya pakai internet. Ya nggak? Sekarang siapa yang nggak pakai internet hari ini? Even acara ini live pakai internet. Ini sesuatu yang keren menurutku di desa gitu ya, bisa live streaming gitu. Nah, kenapa anak muda? Karena anak muda punya jangkauan terhadap hal-hal yang sifatnya teknologikal. Jadi yang bersifat teknologi itu anak-anak muda tuh bisa gitu. Even kalian live streaming bisa. Sekarang live IG bisa, live YouTube bisa, Facebook bisa, dan lain sebagainya. Generasi yang baby boomers, gitu. Kan ada generasi X, generasi Y, generasi Z gitu. Yang kita ngomong millennials yang angkatan sebelum millennials itu agak tergagap-gagap karena mereka nggak hidup di zaman internet gitu. Nah, kita hidup di zaman internet yang ternyata internet itu membuka banyak akses atau membuka banyak peluang usaha sebetulnya. Jadi usaha tuh bisa dikerjakan hanya dari satu gawai aja, satu HP yang kalian punya di saku kalian itu sebetulnya bisa dimonetisasi sebagai bisnis kalau kalian mau gitu. Nah, hal-hal yang bersifat teknologikal ini kan nggak banyak dikuasai oleh orang-orang tua gitu. Nah, kenapa kita ngomongnya young entrepreneur ya? Karena sekarang peluangnya sangat dekat. Kalau orang dulu mau bikin bisnis, even sekarang saya punya usaha yang modalnya 0 rupiah. Dan sekarang kliennya tetap dari India. Setiap bulan dikasih kerjaan. Even sederhana itu, kalau orang dulu mau bisnis harus pinjem bank, harus punya modal sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Tapi sekarang hanya dengan skill aja itu bisa menghasilkan karya gitu. Nah, iya skill, salah satu generasi yang skillful ya anak muda. Segampang itu sebetulnya. Jadi kita sebagai generasi muda harusnya punya semangat, kita punya semangat, yang selagi kita punya semangat, selagi kita punya energi yang banyak dan semangat yang banyak, semangat yang muda, seenggaknya dengan apa yang kita punya kita bisa manfaatkan. Yeah. Nah, terus berbicara tentang bagaimana caranya jadi young entrepreneur, itu ada pengalaman atau kayak semacam bagaimana cara kita menjadi entrepreneur, atau apa yang harus kita perlukan, modal apa yang kita harus siapkan untuk menjadi seorang entrepreneur itu seperti apa? Oke, pertama gini, pengalamanku di bisnis digital ya. Bisnis digital itu rata-rata nggak perlu modal yang gede untuk memulainya gitu. Even si Bukalapak dulu ketika memulai dari kamar kosan gitu. William Tanuwijaya, si Tokopedia dimulai dari warnet. Nah,
sebetulnya yang dimiliki sama anak-anak ini adalah pertama skill. Jadi nggak bisa kalau kita bisnis digital ya, yang sekarang ini ya, itu nggak bisa dimulai kalau nggak punya skill. Jadi yang perlu diperhatikan, yang perlu dipunyai atau yang perlu dimiliki sama anak muda zaman sekarang itu skill. Skill nggak cukup soft skill. Soft skill itu kemampuan komunikasi, kemampuan mempengaruhi orang, kemudian punya empati yang bagus kepada teman-teman, kemudian punya perilaku yang baik dan lain sebagainya, itu soft skill. Tapi soft skill aja nggak cukup. Kalian harus punya hard skill. Nah, sekarang temukan dari sekian macam hard skill, ya, itu apa yang membuat menurut kalian hard skill apa yang menurut kalian paling bisa atau kalian mau belajar itu. Hard skill itu segampang ini. Jadi hard skill itu adalah kemampuan teknis atau kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu adalah kompetensi yang melibatkan kemampuan untuk menguasai tools tertentu. Misalnya ya, pakai Instagram, ya, kita bikin caption, kita bikin gambar yang bagus, kemudian kita bisa bikin video, bisa desain, bisa bikin musik digital, itu kemampuan teknis. Jadi kemampuan menguasai alat tertentu. Ya, alatnya adalah Instagram misalkan. Kemudian alatnya adalah gitar, bikin musik misalkan. Itu kemampuan teknis. Jadi menurutku anak-anak muda sekarang harus kompeten, harus punya kompetensi dulu untuk kalau mau memulai bisnis digital. Itu yang pertama. Jadi yang pertama teknis, yang kedua ini agak berat sih, tapi aku akan ngomong tentang the sky is the limit. Jadi segala sesuatu yang di bawah langit gitu, itu semuanya kita bisa pelajari. Pertanyaannya gurunya siapa? Gurunya YouTube, gurunya Google, gurunya Instagram, gurunya Facebook, gurunya semua media belajar yang tersedia di internet. Banyak banget. Mau belajar programming di YouTube pun bisa. Ya, mau belajar apa, misalkan mau belajar desain grafis, mau belajar animasi, itu semuanya ada di YouTube gitu. Jadi aku akan bilang the sky is the limit. Jadi batasnya adalah langit. Selama ada di bawah langit, semuanya bisa dipelajari gitu. Nah, ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Ya, ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi keterampilan aja nggak cukup kalau kita nggak punya knowledge. Jadi skill aja nggak cukup, kita harus punya knowledge. Gitu. Knowledge ini yang mesti dicari. Apa aja knowledge-nya untuk membuka bisnis, untuk membuat bisnis? Ada 4 stage atau ada 4 tahap. Yang pertama, kemampuan pemasaran, kemampuan mengelola keuangan, kemampuan mengelola manusia.